gue malu banget. Kita undang dulu. Aduh, ID-nya apa nih? Ya, kenapa Min? Halo. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ID-nya namanya Nisrina apa ya? IG-nya gue lupa dah. Aku nggak ada Enggak. sinyal. Tapi kedengeran kok dulu. Ya, Pak. Dul. Mas dari Pak. Tidak dapat bergabung. Kenapa sih ini? Halo guys, welcome guys. Kenapa sih cewek nggak bisa baca? Aku bisa. Bisa ya. Karena kamu semua cewek ya. Generalisasi ya dari tadi. Zul? Halo Zul. Enggak tahu. Gua sering Halo, menemukan Yu. cewek yang begitu. Tahu Suara aku ID-nya IG Nisrin nggak? Masuk. IG-nya Nisrin apa? Nizabil ya? Coba lihat. Lalu lihat IG-nya Nisrin. Maaf ya Yu, lagi di jalan. Iya. Ya ampun. Nizabil. Udah sih, udah ada yang lain. Coba lihat. Sini aku salin. Udah ada. Nizabil 29. Ya agak berisik Zul. Maaf ya, lagi rame soalnya. Ya Yu, udah ketemu belum IG-nya Nisrin? Lagi Atau- OTW sebenarnya. Oke. Kalian bisa undang nggak? Coba undang Nisrina, bisa nggak? Nah itu Nisrin udah masuk tuh.
Hanya 3 tamu. Ini kan kita berdua ya, tuh kan guys. Kok gue bingung. Kok Yayu off cam apa on cam sih nih? Iya, Lagi nggak on, kelihatan. lagi off cam. Nah, gimana nih guys? Kenapa? Undang aja yuk, ini udah ada kok Nisrin. Nggak bisa. Hanya 3 tamu yang Nisrinnya nggak bisa bergabung. minta bergabung. Aduh, berisik kalian. Bentar. Waduh, ini jaringan aku kayak nge-lag. Sinyalmu ya? Kok nge-lag? Iya, jaringan ya. Dul, bisa Halo? ngundang di sini nggak? Zul, Dul. Ini udah ada kok Nisrin. Tapi nggak bisa. Iya, makanya nggak bisa masuk kan. Padahal di semua Nisrinnya nggak bisa minta bergabung. untuk bergabung. Oh, bisa nih, bentar. Zulnya nggak ada, Zul keluar. Allahu Akbar. Bentar, guys. Iya sih kak, memang iya. Nisrinanya ada minta permintaan bergabung nggak? Gantikan aku anggota aja nanti, jadi santai aja. Ini udah diundang, tapi memang belum ACC. Makanya jangan sering-sering Oh, Mel, oke. ngobrol sama BPH, Jarang, aku kader. jarang. Ntar Pak, tahu kalau gitu. ada sembunyi, aku sembunyi. Iya benar. Tapi kamu Kalau sudah sering ditandai kan- loh, sejak kita memasak. Asik Fahri. Halo Fahri. Ya ampun. Dia dari IG gua nih ya. Nah, oke. Nah, Sorry. halo Karen, Nisrin. halo Akbar. Karen, maafin Karen ya, maafin Karen. Oke guys. Karen. Aduh, sumpah. Ini sering banget, sumpah. Nah, oke, suaranya aman kan guys? Kamu aman. Aman-aman. Oke, langsung aja bismillah kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Oke, selamat malam ya teman-teman semua yang sudah hadir ambil aku di di BNI live ya. Instagram pertama Taskia Juara ahli nih yang untuk merupakan sinar. perdana juga program terbaru dari Taskia Juara diselenggarakan malam hari ini. Jadi seperti yang teman-teman lihat di flyer, program terbaru dari Taskia Juara itu namanya Selera, sekilas bersama juara. Terus slogannya juga keren banget nih, ada bincang sekejap penuh manfaat gitu. Jadi memang harapannya dengan live Instagram dengan para juara ini teman-teman bisa bertambah motivasinya, terus juga bisa semakin semangat untuk meraih prestasi gitu. Kita ikannya bego. Terus pada malam hari ini juga di perdananya Taskia Juara di Selera ini kita kehadiran 3 orang bintang juara yang sangat luar biasa. Pertama ada Kak Dida. Halo Kak Dida. Hai. Cukup dulu Ya ya. ampun. Jadi Kak Dida ini adalah bintang juaranya Olimpiade Ekonomi Islam gitu. Nah terus yang kedua ada Kanisrina. Halo Kanisrina. Sebagai bintang juara dari paper atau karya tulis ilmiah. Nah terus yang terakhir ada Kak Juliana yang teman-teman pasti udah tahu. Kak Juliana ini juara bintang juaranya dari Business Plan. Halo Kak Juliana. Hai. Hai, kayak alhamdulillah.
Jadi aku sampaikan terlebih dahulu nih. Jadi teman-teman, kakak-kakak bertiga ini baru aja mendapatkan kejuaraan. Jadi terbarunya itu Kadida dari Stay Steady bersama dengan tim juara 2 untuk Olimpiade Olimpiade Ekonomi Islam maksudnya. Terus juga Kanisrina bersama dengan tim juara 3 untuk lomba paper yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan terakhir Kak Zuliana. Kak Zuliana ini bersama dengan tim menjadi best proposal dalam lomba bisnis plan di Stay Savvy gitu ya, di event yang sama juga dengan Kadida gitu. Nah sekarang kita akan mendengarkan perjalanan kakak-kakak ini, kakak-kakak yang meraih juara ini gimana sih gimana sih kok bisa jadi juara gitu. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dengan baik, terus juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi nanti teman-teman juga insya Allah semoga bisa menjadi penerus dari kakak-kakak semua ini gitu ya. Oke, langsung aja nih. Ini kabarnya baik semua kan ya? Aman kan? Aman? Alhamdulillah. Amin. Oke, semoga selalu sehat deh. Teman-teman semua juga semoga selalu sehat. Jadi bisa terus semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Masih sebentar ya, Juliana kita undang dulu. Juliana. Oke. Sekarang kita tanya-tanya. Nah juga teman-teman kalau misalkan mau bertanya di pertengahan acara, mangga silahkan ya disampaikan aja. Sekarang aku mau tanya nih ke kalian nih guys. Tentang ntar ya kita nyontek dulu. Pertanyaannya adalah coba deh ceritain gitu. Gimana kalian menjalani rangkaian perlombaan itu kan pasti beda-beda ya. Setahu aku pasti ada penyisihan dulu. Terus ada mungkin kalau paper ada penyisihan papernya dulu gitu. Nah itu coba ceritain gimana rangkaian lombanya kalian jalani sehingga kalian sekarang ini bisa mendapatkan juara tersebut gitu. Nah boleh deh mulai dari Dida dulu emang nggak? Kalau rangkaian lomba ya di Olimpiade itu sendiri tuh ada 3 biasanya. Ada penyisihan, ada semifinal, terus ada final. Nah, biasanya isinya juga beda-beda tuh. Kalau penyisihan itu biasanya isi soal kayak pilihan ganda sampai 100 soal gitu kan. Terus isinya ada true false dan sebagainya. Ada juga yang emang event itu pas penyisihan itu kita kirim esai kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan lolos baru ke tahap selanjutnya gitu kan. Kita ke semifinal. Nah, semifinal itu banyak banget macamnya. Salah satunya itu ada cerdas cermat kayak gitu. Terus kalau misalkan udah itu biasanya tergantung juga sih, tergantung univnya, entah itu memang diakumulasi dari babak penyisihan kemudian semifinal langsung masuk ke final atau memang ya udah poinnya berdasarkan babak aja gitu. Nah final ini biasanya tuh presentasi gitu dari esai yang kita kirim gitu, atau enggak bisa juga debat kayak gitu sih kalau rangkaian di Olim. Kalau di Sebi sendiri kemarin gimana tuh? Kalau di Sebi, ya kalau di Sebi itu kita isi soal penyisihannya, terus habis itu ya semifinalnya kita rush minute gitu ya, kita isi, jadi dikasih pertanyaan sama panitia, terus dalam jangka waktu sekian, terus kita harus isi kayak gitu, terus pas finalnya kita presentasi sih gitu. Oke. Itu kira-kira lawannya ingat gak dari mana aja? Lawannya iya ada dari Stay Savvy-nya ada, terus dari Gunadarma itu banyak banget, terus dari Lipia, dari Brawijaya, Unpad gitu. Oke. Kalau di Olimpiade itu saingan paling dibilangnya ya, saingan paling ditakutin gitu siapa? Kampus mana gitu? Gunadarma sih, mereka keren banget. Gunadarma, Lipia, ya. Tapi kemarin juara 1-2-nya itu dari mana? Kan juara 2-nya kita ya. Juara juara 1-nya? Juara 1-nya dari mana ya? Oh ini Unpad ya sih. Pajajaran ya. UB. Iya sih. Oke. Ya intinya negeri semua sih kemarin, memang pas masuk semifinal itu negeri semua. Mantap.
Iya, eksistensinya keren ya. Oke tuh, jadi kalau dari Olimpiade rata ada 3 tahapan gitu ya. Tadi dari mulai penyisihan, terus juga semifinal sampai final. Oke, terima kasih. Sekarang kita beralih deh ke Kanis Rina. Mangga, gimana tuh perjalanan setiap tahap di lomba paper? Apalagi sekarang yang kemarin itu diselenggarakannya bukan sama instansi perguruan tinggi, tapi langsung dari lembaga masyarakat ekonomi syariah gitu. Mangga. Mungkin aku izin berbagi sedikit ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih tahu lagi itu tentang LKTI atau paper gitu. Biasanya sih kalau di rangkaian paper itu beda-beda ya yuk, sama kayak Olimpiade tadi juga tergantung siapa penyelenggaranya. Kadang ada yang dia seleksi abstrak dulu, Nggak tahu gitu gue teh langsung dia pinjam motornya paper sendiri gitu loh. kan. Ada yang dia minta semacam proposal mininya dulu. Nah, tapi kalau yang kemarin aku di MET itu cukup singkat banget ya lombanya. Jadi kalau nggak salah pengumuman lombanya itu, pengumuman ada lomba itu tuh sekitar akhir November, dikumpulin tuh pertengahan Desember. Jadi kemarin tuh aku ngerjain paper kurang lebih 2 minggu untuk nyelesain paper Masya itu. Allah. Jadi sekitar 2 minggu kurang malah bahkan gitu kan. Jadi kalau untuk yang di MES sendiri kemarin karena kerja sama Maybank Syariah juga gitu ya, untuk tahap seleksinya sih langsung kita kumpulin proposal aja sih yuk. Terus nanti diseleksi sampai dapat 10 besar gitu. Karena ini kan ada 2 kategori ya. Kalau yang di MES itu ada umum, ada kategori mahasiswa gitu. Jadi nanti udah 10 besar, terus difinalin lagi, baru dia langsung dapat juara kemarin. Maksudnya langsung diumumin gitu juara 1, 2, 3. Kurang lebih. Mungkin Itu kalau dari sininya, kenapa? sama nih. Kalau di paper saingannya siapa sih yang paling menakutkan gitu? Sama ya, mungkin kemarin dari IPB ada, dari UGM tuh yang dapat kemarin UGM, terus kebetulan juga dari ASKI juga ada nih, dari Zuliana juga sempat ikut paper sama Kak Lalu. Oh iya, betul. Ya, terus UB, UGM, dari Politeknik bahkan ada, Politeknik Bandung. Tapi yang paling ini sih memang UGM sih. UGM kan ngirim 2 tuh, dan memang dia bahasannya betul-betul yang sangat konkret gitu ya intinya gitu. Mungkin mereka lebih prepare gitu ya. Gitu sih mungkin. Oh, oke. Mantap. Sip. Mantap. Nih Zuliana belum gabung lagi nih. Tapi kalian itu waktu sama-sama nih pertanyaannya buat Dida dan juga Kanistina nih. Waktu kan final itu pasti nggak langsung 1, 2, 3 ya nggak sih? Iya nggak? Betul. Pasti ada berapa besar gitu di final. Tapi kalian ada feeling ngerasa mau juara nggak sih waktu final gitu? Jajan apa? Boleh dari Jangan ke drama, jangan ke Dida dulu Padang dong. Kalau juara enggak sih ya. Karena kan waktu itu lawannya berat-berat banget kan, dari negeri semua, terus mereka juga punya inovasi yang keren gitu. Apalagi salah satunya dari mana ya? Intinya kayak persiapan mereka tuh kalau misalnya ngelihat dari presentasinya ya itu jauh lebih keren gitu. Jadi nggak ada nyangka sih. nggak expect gitu ya? Nggak nyangka. Oh pas pengumuman tiba-tiba alhamdulillah gitu ya. Iya. Masya Allah, Iya benar-benar. rezeki. Dia ketawa. Oke, kalau di Serina gimana nih? Kalau aku bahkan nggak expect sama sekali sih, soalnya bayangin dari hampir 100 orang lebih itu keseleksi cuma 10 gitu. Dan maksudnya setelah kan kemarin dilampirin juga gitu ya 100 orang yang lolos seleksi administrasi gitu. Pas dilihat judulnya, wah Masya Allah keren banget gitu. Ada yang bahasanya kita juga nggak ngerti gitu kan dan lain sebagainya. Cuman ternyata pas pas diumumin lagi, wah ternyata bisa masuk juga gitu. Mungkin ini inovasi yang kebetulan kan memang belum ada praktiknya di Indonesia gitu. Karena kita semacam mengadopsi dari praktik yang ada di Malaysia gitu. Sama-sama nggak expect ya. Oke, udah ada Zuliana nih. Mangga Zuliana, gimana nih ceritanya waktu menjalani rangkaian lomba dan apa aja persiapannya? Terus lawan tersulitnya apa? Ini waktu di Sebi ya. Kalian kan dapat best proposal tuh, mantap. Berarti proposalnya paling bagus dari teman-teman yang ikut kalian. Mangga. Oh, berarti ini yang lomba di Sebi ya yang di ini. Iya, betul. Persiapannya yang pasti yang pertama niat ya. Ada kan motornya? Yang pertama itu pasti niat, karena kalau kita nggak niat banget nih buat ngikut lomba tuh gimana ya, kayak setengah-setengah gitu loh.
Jadi benar-benar harus ngumpulinnya. benar-benar. Terus yang kedua itu persiapannya sih kemarin cukup padat, cukup mepet gitu, cuman 2 minggu harus benar-benar nyiapin proposal jadi nih. Terus kita submit ke SEBI buat daftarnya dan kita ikut tahap-tahap dari rangkaian pendaftaran itu gitu. Dan mungkin kalau tim atau lawan kita tersulit gitu ya. Lawan tersulit kemarin itu ada ITB itu ITB. itu mereka emang dari dulu juga sih, kalau misalnya mereka kan sering juga daftar tuh dari dulu tuh. Mereka dari segi proposal, segi cara presentasi, dan mereka memang bagus gitu, dan memang kayak sudah profesional banget kalau pas presentasi. Dan itu sih waktu yang terakhir kemarin di SEBI. Dan mereka mantap gitu. Dan nggak nyangka juga pas pengumuman itu ternyata proposal kami best proposal gitu. Padahal itu dalam waktu 2 minggu nyiapin proposal itu benar-benar wah, ketar-ketir gitu. Harusnya kan sebulan aja kita ketar-ketir, apalagi 2 minggu gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Mantap. Berarti sama-sama nggak expect, apalagi best proposal gitu ya. Bayangin ngelawan anak ITB. Tapi BTW ITB itu kita kan kemarin di SEBI ya, teman-teman Zul sama Dida di SEBI. Maksudnya kayak event buat anak-anak ekonomi Islam gitu. Emang ITB ada ekonomi Islamnya, guys? Ini kok jadi pertanyaan umum ya. Gitu ya. Oh, ITB kemarin mereka tuh random tapi ikutan ada. Mereka kemarin tuh nggak nampilin banget yang ekonomi Islamnya, cuman dari mungkin aja gitu ya. Iya, mungkin jurinya ngelihat dari sisi mereka presentasinya. Kan itu kemarin ada nilai-nilai tersendiri ya, baik dari presentasi, terus tanya jawab, dan mereka itu aku dan beberapa teman tuh akuin gitu cara mereka presentasi mantap sih. Mungkin dari situ kali mereka dinilai. Dong guys. Oke, mantap. Oke. Keren banget asli, sama-sama nggak expect, terus lawan-lawannya juga nggak main-main gitu ya, teman-teman dari UI, dari IPB, dari ITB, emang keren banget dah. Oke, next questions. Asik. Pertanyaan selanjutnya. Apa sih part paling sulit ketika kalian ada di lomba yang kemarin gitu, di SEBI sama Nisrina di Masyarakat Islam Syariah? Apa gitu bagian yang paling sulit? Boleh dari Zul dulu deh, boleh Mangga? Kita balik. Part yang paling sulit itu apa gitu? Mungkin waktu buat proposal sama waktu presentasi. Karena kemarin yang di SEBI kan benar-benar tim yang baru pertama kali gitu. Kalau biasanya udah ada tim yang klop nih gitu. Kalau yang kemarin di SEBI benar-benar baru pertama kali, jadi kayak masih menyesuaikan gitu dengan tim. Kayak gitu sih yang paling part yang buat kayak, apalagi proposal yang benar baru-baru jadi gitu buatnya. Dan itu sih yang part paling sulit, itu buat proposalnya sama pas ketika presentasi gitu. Karena kita harus sama-sama percaya sama tim yang baru gitu. Oh, oke. Karena ngebangun chemistry itu paling penting ya sih. Jadi emang sulit gitu, apalagi baru kan ya. Benar, chemistry paling penting buat kita saling percaya gitu. Mantap. Oke, Mangga Nisrina. Asik. Ibu gimana? Apa yang paling sulit, Ibu? Mungkin kalau di paper sendiri itu pasti dari brainstorming-nya juga udah susah gitu ya, Yuk. Apalagi ini kan berkenaan dengan yang diminta itu tema, ada 3 sih sebenarnya, tapi kita pilih tema tentang inovasi bank syariah gitu. Dimana yang penyelenggaraan juga di sini MyBank gitu. MyBank kan terbilang baru gitu ya untuk terjun di dunia syariah gitu. Jadi itu pertama di brainstorm, kedua memang di jangka waktu sih kalau menurutku sulit, karena benar-benar hampir 2 minggu dan idenya memang harus konkret gitu. Karena biasanya kalau yang menyelenggarakan itu seperti MES atau MyBank, dia cenderung pengennya inovasi gitu, bukan analitik dia atau yang penelitian kuantitatif dia, cuman biasanya dia cenderung inovasi gitu dari paper kita gitu. Terus mungkin paling konkret lagi, yang paling sulit lagi adalah di bagian pembahasan gitu. Apalagi kan kemarin aku berkaitan sama blockchain gitu ya. Karena emang blockchain ini kayak
cukup susah gitu untuk dipelajari gitu, apalagi kan karena idenya juga dari suhu yang Masya Allah dari Kak Syamsul gitu ya. Jadi emang untuk waktu mempelajari si blockchain itu lumayan susah gitu. Dikaitkan sama akad murabahah gitu yang ada di perbankan gitu. Untuk sinkronisasi juga lumayan sulit gitu. Kalau menurut aku sih lebih ke arah itu sih, sama mungkin prepare untuk presentasi itu juga lumayan sulit karena saingannya juga Insya Allah luar biasa gitu. Jadi lebih ke arah brainstorm, terus di pembahasan sama bagian presentasi sih itu sulit. Insya Allah sulit banget. Tapi kalian itu paper kan pengumuman final itu berapa lama gitu jaraknya ke presentasi gitu? Dikasih waktu berapa lama buat presentasi? 1 hari. Dari final iya 1 hari. Jadi kita bikin presentasi, latihan presentasi itu kurang lebih cuma 1 hari gitu. Malamnya briefing dengan panitia gitu ya. Besok paginya presentasi. Kurang lebih 1 hari. Dan harus dengan cepat juga kan, karena waktu dengan apa ya, mungkin isi bahasan yang berat gitu, waktu penjelasannya cuma 10 menit gitu. Jadi udah plus 15 lah sama plus tanya jawab. Presentasi paper 10 menit? Iya. Makanya itu yang benar-benar harus nguras, ini mana nih yang harus dibahas gitu sih. Masya Allah. Kalau presentasi paper tuh ini nggak sih, apa namanya, ada harus sama juru bicara nggak kemarin, atau semuanya memang presentasi, semua anggota? Itu bebas sih Yuk, tapi kan dinilai juga ya masalah kekompakan gitu. Jadi kan maksudnya itu kalau aku pribadi ngamatin gitu, jadi bagi-bagi gitu. Misalkan dia maunya di bidang mana gitu. Nanti kalau ada juri nanya, ya udah kita jawab di bidang itu. Tapi saling bantu juga. Jadi 3 menit. 3 menit ya. Iya, 3 menit. Oke, next langsung ke Dida. Apa nih sulitnya di Olimpiade? Mangga. Kalau waktu di SEBI kemarin itu di ini sih babak semifinal ya. Kalau SEBI itu memang soalnya tuh susah-susah sih. Susah banget itu waktu pas semifinal itu bener-bener nggak nyangka gitu loh, bentuk soalnya tuh kayak gitu. Aku pikir kan waktu semifinal itu kan kayak isi soal biasa lah, isian singkat gitu. Ternyata ini enggak, bener-bener kayak esai. Terus waktunya juga uraian. Terus waktunya juga cepet banget kan, 1 menit lah, sekitar 1-3 menit kayak gitu. Terus apalagi ya, mungkin penyesuaian juga sih, karena kan kemarin ada apa namanya, tim baru ya, jadi itu memang agak baru juga gitu. Iya, maksudnya penyesuaiannya. Jadi kan kalau misalkan yang kalau sama teman lama kan udah tahu gitu spesialisasinya masing-masing di mana gitu. Kalau misalkan baru kan kayak harus penyesuaian lagi, kayak gitu sih. Terus pas apa ya, sama mungkin kayak paper juga, kita juga kan ada esai ya. Nah itu nyusun idenya kayak gitu-gitu, itu susah sih. Berapa lama tuh bikin esai kalau di Olimpiade? Kemarin di SEBI deh berapa lama? Itu semalaman ya, sekitar berapa ya, dari jam 8 ya, sekitar jam 8 malam sampai paginya itu kan. Pagi. Iya, jam 6 dikumpulin. Jam 6 dikumpulin, terus iya jam 6 dikumpulin, terus 2 jam kemudian kita presentasi. Kayak gitu. Pokoknya part tersulitnya yang tadi gitu ya, sama Juliana sama Dida juga sama-sama kayak ngebangun chemistry sama teman-teman tim barunya gitu. Masya Allah, keren banget dah. Oke, next question. Apa sih yang memotivasi kalian gitu untuk bisa ikut lomba-lomba kayak gini gitu? Mangga, dari siapa dulu nih? Boleh dari Nisrina dulu. Apa sih yang memotivasi kalian gitu? Yaudah deh, gue ikut lomba aja gitu. Mungkin kalau aku pribadi ya, kalau terkait paper gitu, aku memang senang nulis sih. Maksudnya lebih kayak untuk menyalurkan apa yang memang aku mau gitu. Terus ditambah lagi kan, memang kalau paper tuh butuh waktu untuk nguras lumayan waktu lah gitu. Jadi kayak emang senang mencari sesuatu, terus senang apa ya, melahirkan inovasi atau melahirkan suatu hasil penelitian gitu. Jadi emang dasarnya
senang apa pengen tahu sesuatu gitu. Dari situ sih mungkin kayak yang memotivasi untuk, tapi nggak, awalnya memang nggak berorientasi untuk menang gitu, jadi lebih ke arah menumpahkan atau menuangkan ide atau yang sesuatu yang kita pengen keluarin gitu, itu sih. Keren banget kakak, masya Allah. Oke, langsung ke Zulena, boleh deh. Ke Zulena dulu. Apa sih yang memotivasi ikut lomba gitu? Motivasi untuk ikut lomba ya? Dulu ini sih karena salah satunya nih karena Kak Yayu nih. Gitu. Kak Yayu sering Kena gua. dulu dulu Kak Yayu tuh sering Kenapa menang tuh? lomba. Kak Yayu itu kan sering menang lomba, terus ada Kak Dida, terus ada Kak Murtado nih. Terus kayak termotivasi gitu. Pengen juga kayak temen-temen bisa ikut lomba, terus dan lebih produktif gitu daripada cuman di kamar nggak ngapa-ngapain. Jadi mending kesibukannya tuh kita ini. Pokoknya salah satunya dari Kak Yayu dia termotivasi pengen ikut kayak Kak Yayu juga gitu. Jadi ke-trigger sama temen gitu ya, masya Allah, keren banget. Ya benar, dan Maksudnya salah satu temen, tapi ya, salah satu juga tuh dari baik, masya Allah. iya, salah satu mentor juga itu Bang Haidar. Beliau juga dulu sering kayak Haidar, motivasi. apakah ada di sini? Kak Haidar tuh sering Masya Allah. motivasi anak-anak ini buat ikut lomba gitu, dan jangan hanya jadi mahasiswa yang diam di bangku kelas, datang terus pulang gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Itu sih salah satu motivasinya. Tahu PBGT deh Kak Haidar. Iya benar-benar. Ini sebelum lanjut ke Dida, mungkin teman-teman juga ada yang pernah dengar gitu ya, yang bergabung di sini, atau kakak-kakak bertiga ini juga pernah dengar gitu. Katanya kata-kata Tufa kalau nggak salah, asik. Kak Tufa dimention mulu nih. Maaf Kak. Asik. Kata-kata Tufa katanya jadi mahasiswa biasa itu capek, terus jadi mahasiswa yang nggak biasa juga capek gitu. Jadi mending sekalian aja jadi mahasiswa yang luar biasa gitu, sama-sama capek tapi value-nya beda gitu. Jadi semoga aja nih teman-teman yang sekarang bergabung bisa mulai semangat buat bisa menjadi mahasiswa yang tidak biasa gitu. Oke, lanjut Bangga ke Kak Dida, apa nih yang motivasi gitu? Ayo deh, yaudah mau aja gitu, ayo. Iya, dulu kan nggak niat untuk ikut lomba ya. Sebenarnya kan dari SMK tuh udah terjun ke dunia Olimpiade. Itu awalnya kan karena iya ke trigger karena lihat sepupu kan, dia lomba terus, menang terus gitu kan. Ya udah akhirnya ada kesempatan untuk masuk sekolah di tempat yang sama. Terus ya dikasih kesempatan, ya udah karena ada peluang ya udah jadinya ikut Olimpiade kayak gitu. Jadi dari SMK gitu ya, terus ke bawah sampai kuliah gitu. Iya betul. Mantap. Terus berlanjut ya. Ada value chain nggak sih? Mohon maaf, mantap nih. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, mungkin boleh dikasih pesan buat teman-teman yang ada di luar sana, yang sekarang juga hadir di live-nya. Apa ya, kayak pesan semangat gitu, ayo kita ikut kompetisi gitu. Barangkali teman-teman di luar sana ada yang masih ragu, aduh gue pengen ikut paper tapi gue tuh nggak bisa nulis gitu, atau mau ikut olimpiade gue tuh nggak bisa ngapal banyak materi gitu, terus juga mungkin mau ikut bisnis plan gue tuh nggak bisa bisnis gitu. Mungkin kasih pesan-pesan yang mungkin bisa meningkatkan semangat mereka dan juga motivasi mereka buat ya udah lomba tuh mungkin gak sesulit yang mereka pikir gitu. Mangga silakan dari Dida dulu boleh. Kayak kalau pesan ya, mungkin ini juga pesan untuk diriku sendiri kali. Mungkin buat mereka yang takut untuk mencoba gitu. Aku juga pernah ada di posisi itu gitu, kayak minder, apalagi satu tim sama temen yang kayak udah luar biasa banget gitu, sebenarnya kayak Yayu gitu kan. Jadi selalu mikir, aduh nggak bisa apa-apa nih gitu. Tapi iya, tapi ternyata ketika lomba tuh ya nggak sesulit itu, karena kan ada temen, jadi ada yang nguatin juga kayak gitu. Intinya cari teman yang bisa menguatkan, yang bisa melengkapi satu sama lain kayak gitu. Terus memang kalau misalkan memang bener-bener kayak aduh nggak bisa deh kalau misalkan
lomba ada temennya gitu, sama teman lain gitu, ya udah coba lomba sendiri dulu. Aku juga sering gitu kan lomba sendiri dulu, meskipun ya apa namanya, untuk menang tuh susah gitu, tapi ya jangan pernah berhenti untuk mencoba, kayak gitu sih. Iya, intinya apa ya, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman sih gitu. Karena ya nggak akan berkembang gitu loh. Masya Allah, Kalau bener-bener. kalau kita tetap ada di zona nyaman, kita nggak akan berkembang. Oke, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman gitu. Ternyata misalkan dari Olimpiade gitu ya, tadi Dida bilang gak sesulit yang teman-teman bayangkan gitu. Mungkin teman-teman ada yang berekspektasi, ada yang mikir kayak Olimpiade tuh kan bukunya pasti tebel-tebel ya. Maksudnya gue juga pernah ikut Olimpiade gitu, bukunya sangat tebal gitu. Jadi mungkin ada yang pikir kayak susah gitu. Padahal mah kalau udah terjun dijalanin aja gitu ya. Terus juga nggak sesusah yang teman-teman bayangkan gitu. Tapi memang proses itu sulit gitu. Maksudnya kalau mau dapat sesuatu yang besar itu nggak ada yang instan gitu. Jadi ya nikmatin aja. Nah, instan Gitu. cuma Indomie. Indomie juga nggak instan ya. Oke. Yang pasti berproses, maksudnya mau berproses gitu ya, nggak ada ujuk-ujuk teman-teman nyoba lomba apapun Ya, misalkan betul. langsung menang gitu ya. Proses, terus juga jangan apa namanya tadi, jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Mantap. Oke, kayak gitu ya. Oke, lanjut ke Nisrina, mangga pesan-pesannya. Oke. Masya Allah. Mungkin belum layak kali ya untuk ngasih pesan ke teman-teman. Soalnya masih apa ya, baru menggeluti juga gitu di bidang apa namanya karya tulis ini gitu. Mungkin kurang lebih udah dilakukan banget nih sama Kak Dida gitu ya. Jangan takut untuk mencoba karena seperti emang kelihatannya sulit gitu karena butuh waktu. Dan belum lagi kalau misalkan teman-teman tuh bukan orang yang kreatif dan inovatif gitu ya untuk nyari ide dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan belum pede untuk ikut lomba, menurutku coba aja dibikin dulu tapi tidak dilombakan gitu. Karena kan riset itu jangkanya lama ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti udah pede, udah banyak konsul dengan mungkin kakak-kakak atau teman-teman lain yang udah lebih pro gitu, jadi itu bisa dilombakan gitu nanti. Dengan belajar dulu, nggak masalah gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin cenderung takut untuk mencoba dulu, kalah dan lain sebagainya, itu kalau saranku kalau di bidang paper sendiri itu nggak masalah banget untuk teman-teman bikin dulu gitu karena itu paper bisa juga dilombakan nanti gitu bahkan tahun berikutnya pun bisa gitu nggak ada pembaharuan dan lain sebagainya mungkin itu sih benar juga kalau kata Kak Dida tadi jangan takut keluar dari zona nyaman karena itu lomba juga nyaman gitu. Ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, bener ya. Aku salah satu orang yang ingin mencoba paper sih. Tapi emang sih paper tuh, kalau menurutku kayak hese gitu, kayak kayak gimana ya gitu. Kayak takut aja gitu untuk memulai. Tapi dari Nisrina, coba aja dulu gitu ya. Jangan dilombain dulu, coba aja bikin gitu. Kalau nggak bisa dilombain sekarang, bisa tahun depan gitu. Karena paper itu jangka waktunya panjang gitu ya. Bismillah deh habis ini berguru kepada Nisrina Gaskeun. untuk paper ya. Gaskeun. Oke. Selanjutnya mangga dari Kazuliana, Masya Allah. Mangga. Pesan-pesan untuk teman-teman di luar kali ya. Tadi kayaknya udah disampaikan semua nih sama Kak Dida sama Kak Nisri nih. Aku satu aja sih, kalau untuk menulis, khususnya ini kan kalau di aku bisnis plan tuh kita nulis nih ide-ide bisnis kita, dan kalau di paper tuh lebih ke inovasi-inovasi riset-riset kita gitu. Nah, teman-teman kalau menulis tuh ini ada satu pesan banget yang aku selalu ingat dari Kak Aisyah sama Bang Haidar. Beliau itu selalu menyampaikan bahwa ketika kita menulis ini kita bisa meninggalkan jejak ketika kita sudah tidak ada gitu, dan orang-orang salah satu tulisan kita itu bisa sangat bermanfaat apabila dibaca orang dan direalisasikan sama orang atau sangat bermanfaat untuk orang gitu, karena ketika kita sudah tidak ada tapi kita masih bisa dikenang orang-orang tuh melalui tulisan kita gitu. Melalui tulisan. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Masya Jadi Allah makanya emang, teman, iya benar, untuk ya lanjut mangga. Atau apa nuleng? Oh nuleng. Ya Jaringan. tadi dari Zuliana gitu.
Masya Allah banget. Emang keberadaan kakak-kakak tingkat kita gitu ya di Taskia yang dengan sukarela mengajarkan kita semua, Masya Allah, ilmu-ilmu yang mereka miliki gitu, keren banget. Itu jadi amal jariah sih. Jadi selain dari tulisan, ilmu-ilmu yang mungkin nih yang sekarang Dida, Kanis Rina, Kazul sampaikan ini bisa menjadi amal jariah gitu buat aku sendiri, buat teman-teman yang lain. Maksudnya buat kalian, karena kalian menyebarkan ilmunya ke aku dan juga ke yang lain gitu. Masya Allah, Masya Allah. Bener ya, tulisan itu walaupun kita wafat gitu masih bisa dikenang Ya, oleh betul. tulisan. Oke, lanjut aja ke pertanyaan terakhir. Insya Allah bangga pamungkasnya nih. Tips untuk bisa menjuarai di Sebi gitu. Gimana sih kita bisa menaklukkan Sebi gitu? Mangga boleh dari Sebi dan juga kemarin ya kompetisi yang diikuti sama Kak Nisrina dan teman-teman. Boleh mulai dari Kak Nisrina, mangga. Gimana sih tipsnya gitu? Kalau di mes sendiri ini kan maksudnya aku baru pertama kali juga ya ikut yang tarafnya di lembaga yang diadain sama bank gitu, kelas bank gitu. Kalau menurutku sih cari ide yang benar-benar memang dibutuhkan gitu. Kalau aku sih, jadi klop gitu antara why dengan how-nya gitu, antara apa yang mereka cari dengan apa yang kita berikan gitu sih. Kalau paper ya terutama, karena memang mereka lebih mengejar output yang kita hasilkan gitu. Kalau paper itu sendiri gitu, mereka tuh semacam beli karya kita sebenarnya gitu. Nanti kalau misalkan karya kita yang bagus lalu perbaikan biasanya dipublikasi, itu enaknya di paper gitu. Jadi kita sudah punya apa ya, jurnal publikasi sendiri gitu di luar. Nah mungkin kalau untuk tips juara ya nggak ada sih preferensi, beda-beda tiap orang gitu kan. Jadi banyak banget harus untuk baca sih kalau menurutku. Baca kalau paper sendiri jurnal sih, entah itu jurnal internasional atau jurnal di Indonesia sendiri, karena itu kita semacam nyari gap atau apa sih yang belum diteliti atau apa sih yang kurang diteliti gitu sebagai bahan rujukan kita untuk mengasih inovasi yang memang lebih bermanfaat gitu dan lebih apa namanya, visible gitu untuk dipraktekkan di Indonesia sendiri. Itu sih mungkin. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau di mes itu nyari kita bikin apa yang mereka mau gitu ya. Iya, Karena mungkin biasanya mereka kalau juga mau langsung langsung nyari outputnya gitu ya tadi kalau nggak salah itu. kadang ide kita malah langsung dieksekusi gitu loh sama mereka. Jadi enak kan, maksudnya jadi manfaatnya jadi jangka panjang gitu. Kalau memang ide kita apa namanya, visible di mereka, cocok gitu dan lain sebagainya, memang memungkinkan untuk dipraktekkan, itu biasanya langsung digunakan gitu. Bahkan dibeli gitu karyanya. Gitu sih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mantap tuh ya teman-teman yang mau menjadi penerus dari Kanis Rina dan tim yang mau ikut di paper mes tahun depan, mangga. Oh iya, Kak Zuliana juga ikut di papernya, cuman karena yang terbaru di Sebi kita highlightnya yang di Sebi gitu. Kak Zuliana juga sama Kanis Rina menjuarai yang di mes itu gitu. Mantap. Oke, lanjut boleh ke Dida, mangga. Oke. Kalau untuk tips sendiri ya, kalau misalkan lombanya itu per tim, jangan lupa untuk memperlancar komunikasi itu antar tim karena itu penting banget sih. Mungkin bukan cuma Olim aja ya, tapi lomba lainnya kayaknya komunikasi itu penting. Kadang yang kita ketemu tatap muka aja bisa ada salah pahamnya gitu, bisa di miskomnya, apalagi online kayak gini gitu kan. Kadang tuh ya suka banyak missnya kayak gitu. Terus mungkin juga karena di Olim juga ada kayak bikin esai gitu-gitu kan ya, itu perlu adanya spesialisasi kerja gitu, bagi-bagi tugas. Jadi misalkan kalau dalam satu tim itu ada 3 orang ya dibagi-bagi siapa yang desain, siapa yang ini kayak gitu. Itu karena biar apa sih maksimal aja gitu outputnya kan. Karena menurut Ibnu Khaldun sendiri adanya spesialisasi kerja itu ya untuk memaksimalkan output gitu. Itu juga ada tuh dalam surat Al-Isra ayat 48 ya kalau nggak salah. 84. Nah terus bunyinya enggak lanjut apa ya? Iya. Terus apa lagi ya? Oh ini sih untuk memperhatikan hal-hal kecil gitu kayak isi buklet, ketentuan-ketentuan kayak misalnya soal minus dan sebagainya, karena itu juga masuk ke strategi sih kalau kalau kita lomba kayak gitu harus apa sih ketentuan-ketentuan kecil yang ada di buklet yang disampaikan sama panitia ketika technical meeting kayak gitu. Terus kayak waktu presentasi juga kayak gitu sih harus dibagi-bagi, itu salah satu tips juga
salah satu strategi juga. Terus kalau misalkan tips lainnya ya mungkin kalau untuk menaklukkan lomba ya kalau misalkan udah ikhtiar yang maksimal jangan lupa doa, minta restu dari orang tua sih itu penting. Terus juga ada faktor X lain gitu kayak maafkan dan minta maaf kepada orang-orang terdekat gitu kan karena bisa jadi mereka nggak ridho gitu loh dan itu juga bisa jadi salah satu penghambat kita untuk mendapatkan kemenangan kayak gitu sih. Betul, betul. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, sangat-sangat padat sekali gitu ya. Jangan lupa tuh tadi teman-teman selain kalau misalkan teman-teman udah ikhtiarnya luar biasa gitu, jangan lupa untuk berdoa gitu karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehendaknya Allah gitu. Bahkan daun yang jatuh aja itu Allah yang nentukan gitu. Jadi apalagi kemenangan teman-teman yang sudah diiringi dengan ikhtiar teman-teman yang luar biasa. Terus tadi tuh keren banget, jangan lupa minta doa orang tua gitu, apalagi doa ibu. Yang katanya doa ibu ini adalah doa yang tidak pernah tertolak gitu. Jadi kalau ibu kita udah minta yang terbaik untuk kita, jadi kita bisa meraih apa yang kita inginkan gitu. Masya Allah. Oke, terakhir dari Kak Juliana, mangga gimana nih tips menaklukkan kompetisi kemarin tuh dari Sebi? Kalau yang aku setiap lomba itu yang paling pertama itu sebelum aku misalnya kan buat proposal, aku pasti selalu yang paling pertama aku minta izin dulu ke orang tua, itu paling penting banget karena tenangnya hati, tenangnya pikiran tuh ketika minta izin sama orang tua terus dan didoakan sama mama kita nih, ibu-ibu kita gitu karena ketika orang tua kita udah ridho nih terus dikasih semangat sama mama sama bapak tuh kayak langsung wah enak, tenang gitu pikiran, terus perasaan juga rasanya nyaman gitu buat ngerjain. Dan kalau untuk lombanya itu sendiri yang pasti seperti katakan Nisrina tadi kayak kita tuh buat ide yang belum ada dan emang dibutuhkan sama masyarakat gitu. Misalnya kayak permasalahan-permasalahan apa yang ada di sekitar kita itu yang kita lakuin, kita ciptakan gitu ide itu. Dan kita lihat ketika kita lomba, kita lihat nih lawan kita siapa aja dan kita bisa baca kayak misalnya kampus ini IPB atau ITB itu kita bisa oh gini loh teknik mereka, cara mereka menyiapkan mengikut lomba gitu. Dan ketika presentasi kita juga buat list-list nih yang kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan sama juri dan kita udah punya persiapan bahwa ini loh yang bakal ditanya sama juri dan kita sudah punya jawabannya. Dan kebanyakan juga dari teman-teman yang tim-tim yang lain tuh pakai strategi itu gitu untuk ketika kita presentasi kita tanya jawab itu salah satunya dan kita bisa melihat profil jurinya juga seperti apa, terus teman-teman lawan kita seperti apa gitu. Kalau dari aku sih tipsnya kayak gitu untuk menaklukkan juara gitu salah satunya dan yang pastinya selalu orang yang pertama kali kita selalu kabarin tuh pasti mama, orang tua kita gitu, minta doa. Dan yang kabar pertama yang pasti kita sampaikan kita juara itu pasti mama dulu gitu. Dan beliau yang orang pertama kita minta doa dan beliau juga orang yang pertama harus tahu kabar itu gitu. Itu sih salah satu yang paling strict ataupun strategi yang paling top gitu kalau dari aku gitu. Masya Allah banget mainnya orang tua dia mah Masya Allah emang benar banget sih. Aku juga pernah tuh lihat Zuliana waktu itu pengumuman apa gitu ya, waktu kita sidang anggaran tuh kan jadi curhat langsung hubungin mamanya ya Allah terus pas kemarin pengumuman mes juga kita kan lagi karantina kan, sumpah keren banget ya. Gitulah teman-teman ya, tips-tips untuk menaklukkan kompetisi di berbagai cabang lomba yang khususnya tadi kita spesifik kepada perlombaan di SEBI, di IED kemarin dan juga Nisrina tadi yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah dan juga Maybank gitu. Oke, pertanyaan pamungkas tadi menjadi pertanyaan terakhir pada live kita hari ini, malam ini maksudnya. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah berbagi ceritanya, Masya Allah banget. Ada yang bikin merinding, ada yang bikin luar biasa, takjub banget sumpah. Masya Allah banget. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sekarang masih stay di live-nya Tazkiyah Juara. Insya Allah kedepannya untuk selera ini akan bisa berlanjut dengan menghadirkan bintang-bintang juara
dari berbagai jenis kompetisi gitu, sehingga teman-teman yang memang mau mengikuti kompetisi yang sama bisa dapat cerita-cerita yang menarik gitu. Jadi teman-teman nanti ketika menghadapi kompetisi yang serupa bisa apa ya, oh kata kakaknya kayak gini, oh berarti menghadapinya kayak gini gitu kan, lebih kayak gitulah. Dan juga semoga menjadi menjadi penyemangat teman-teman semua. Dan juga jangan lupa untuk saksikan kembali Selera Sekilas Bersama Juara di next pertemuan selanjutnya. Insya Allah setiap Sabtu malam akan ada Selera bersama dengan bintang juara yang luar biasa lagi. Oke, kayak gitu. Terima kasih Kak Dida, Masya Allah. Ya, terima kasih juga. Pakar-pakar nih. Terus juga ada Kak Zulena, makasih banyak. Semoga waktunya menjadi manfaat untuk kalian sendiri dan juga untuk teman-teman yang mendengarkan. Oke, gitu aja dari Taskia Juara di program Sekilas Bersama Juara. Slogannya nyontek dulu, bincang sekejap penuh manfaat gitu. Bincang sekejap penuh manfaat. Jadi berbincangnya sekejap tapi penuh manfaat. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke guys.